Halo, perkenalkan kami dari kelompok 378 KKM From Home Terintegrasi Pengabdian Masyarakat tahun 2020. Kami berasal dari program studi D3 PBB Penilai 2018 dengan dosen pembimbing Bapak Eri Wahyudi. Pada proyek kali ini, kami akan menyampaikan video tutorial penilaian aset berupa tanah, studi kasus Desa Wukirsari, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada video tutorial kali ini, kami akan menjelaskan tentang pengertian tanah, pengertian penilaian, tujuan dari penilaian, metode yang digunakan dalam penilaian, dan juga langkah-langkah dalam melakukan penilaian pendekatan pasar. Sebelum melakukan praktik penilaian tanah, kita akan membahas sedikit informasi mengenai pengertian tanah. Dalam melakukan penilaian, kita terlebih dahulu harus membuat deskripsi dan analisis secara mendetail mengenai tanah. Tanah dapat berupa tanah mentah maupun tanah yang di atasnya sudah terbangun. Tanah mentah terbagi menjadi 3 kriteria. Kriteria yang pertama dilihat dari kondisi tanahnya, yaitu tanah yang belum dikembangkan dan tanah pertanian. Yang kedua yaitu dari lokasinya. Tanah dibedakan menjadi tanah yang berlokasi di perkotaan atau urban, berlokasi di pinggir kota atau suburban, dan berlokasi di pedesaan atau rural. Kriteria yang terakhir dilihat dari segi kegunaannya. Tanah dapat dibedakan menjadi tanah yang sebagai perumahan, komersial, industri, pertanian, dan kegunaan khusus lainnya. Informasi yang dibutuhkan sebelum melakukan penilaian yang diantaranya adalah: pertama, kita perlu mengetahui informasi mengenai kepemilikannya, seperti sertifikat hak milik tanah, sertifikat hak guna bangunan, dan informasi lainnya. Kedua, yaitu terkait peraturan zoning dari penggunaan tanah yang dapat disesuaikan dengan peraturan di daerah masing-masing. Ketiga, yaitu data informasi tentang karakteristik fisik dari tanah, seperti informasi ukuran dan bentuk tanah, pengaruh tanah sudut, plotage, akses tanah, topografi, utilitas, pengembangan tapak, lokasi, dan lingkungan. Pengertian penilaian. Nilai dapat ditafsirkan sebagai makna atau arti dari suatu benda atau barang, atau bisa juga berupa opini serta pendapat dari seseorang mengenai objek tertentu. Sedangkan nilai properti suatu harga yang dibayar oleh pembeli yang layak mempunyai hak untuk menjualnya. Yang ketiga yaitu mengenai tujuan penilaian. Pada saat melakukan penilaian, tujuan utama kita yaitu melakukan perkiraan yang kita sebut dengan nilai pasar. Tujuan penilaian untuk kepentingan individu antara lain: pertama, digunakan dalam penilaian aset atau saham untuk pembagian harta warisan atau perceraian. Kedua, digunakan dalam penilaian aset atau saham untuk kepentingan jual beli, sewa menyewa, maupun kerjasama usaha. Ketiga, digunakan untuk penentuan NJOP dalam kepentingan perpajakan. Sedangkan untuk kepentingan pemerintah, penilaian ini dapat digunakan dalam perhitungan aset BUMDes untuk keperluan penaksiran kekayaan aset. Pembahasan keempat yaitu mengenai metode yang digunakan dalam penilaian. Dalam melakukan penilaian, terdapat 3 metode pendekatan yaitu pendekatan data pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan biaya. Metode penilaian yang akan digunakan dalam tutorial penilaian tanah adalah pendekatan data pasar, yaitu dengan membandingkan aset yang akan dinilai dengan aset yang identik atau sebanding, di mana informasi mengenai data transaksi atau penawaran tersebut dapat diakses dan diperoleh dari beberapa sumber. Terdapat 4 langkah dalam melakukan penilaian dengan pendekatan data pasar. Pertama, kita perlu melakukan penelitian pada pasar kompetitif untuk mencari informasi tentang properti yang sejenis atau sebanding atau mirip dengan objek penilaian kita. Kedua, kita perlu melakukan identifikasi atas properti yang sesuai untuk dibandingkan dengan objek penilaian yang akan dinilai. Selanjutnya, dilakukan pemilihan dan perbandingan antara objek penilaian dengan objek pembanding dengan variabel yang sesuai. Langkah terakhir, yaitu kita harus melakukan penyesuaian harga properti pembanding. Pada tutorial kali ini, kami akan mempraktikkan penilaian atas tanah milik Bapak Sutopo yang beralamat di Desa Karangpakis RT 1 RW 1, Wukirsari, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta.
dengan luas tanah 600 meter persegi dan penggunaan tanah sebagai rumah tinggal hunian. Objek penilaian memiliki bentuk tanah persegi dan posisi tanahnya berada di tengah properti yang ada di sekitarnya. Kedudukan tanah ini lebih tinggi dari jalan dan memiliki sertifikat hak milik. Di atasnya terdapat bangunan seluas 58 meter persegi yang dibangun pada tahun 1975. Setelah mendapat data objek yang akan dinilai, selanjutnya kita melakukan penelitian pasar untuk mencari informasi tentang properti yang mirip dengan objek penilaian. Objek pembanding tersebut dapat dicari melalui situs jual beli online, sosial media, atau media lain yang menawarkan tanah kosong. Selain media online, kita dapat memperoleh informasi melalui media offline seperti surat kabar, pamflet, atau papan yang disematkan pada tanah yang akan dijual. Langkah selanjutnya, kita harus mengidentifikasi unit properti yang sesuai untuk dibandingkan. Ada beberapa elemen yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi penilaian. Pertama, kita identifikasi jenis hak atas properti tersebut. Legalitas tersebut dapat berupa sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, sertifikat hak guna usaha, ataupun sertifikat lainnya. Kedua, identifikasi lokasi objek pembanding. Analisis lokasi fokus pada jarak tempuh properti dan bentuk akses yang dapat digunakan untuk menuju tempat tertentu. Deskripsi lokasi mencakup fasilitas kondisi jalan, fasilitas angkutan yang tersedia, volume lalu lintas, tingkat kebisingan, debu, dan polusi. Elemen penilaian yang ketiga berupa karakteristik fisik dari objek pembanding. Pertama, dari segi ukuran yang berupa lebar depan dan panjang tanah. Kedua, dari bentuk tanah, bisa berbentuk persegi, persegi panjang, atau tidak beraturan. Ketiga, dari topografinya. Topografi berkaitan dengan kontur tanah serta drainase alam yang dapat digunakan sebagai pertimbangan jenis pondasi apabila akan dibangun. Elemen penilaian selanjutnya yaitu dari jenis datanya. Pertama, data jual beli merupakan nilai tanah yang akan didapatkan apabila terjadi transaksi jual beli. Kedua, data penawaran merupakan nilai tanah yang diperoleh sebelum terjadinya transaksi dan masih memerlukan penyesuaian. Elemen terakhir adalah waktu transaksi. Pertama, waktu transaksi data jual beli, yaitu saat terjadi transaksi antara penjual dan pembeli. Kedua, transaksi data penawaran, yaitu tanggal properti dipublikasikan. Setelah diperoleh data-data dari identifikasi properti pembanding, langkah selanjutnya adalah melakukan pemilihan dan perbandingan antara objek penilaian dengan objek pembanding menggunakan variabel yang sesuai. Data pembanding yang pertama beralamat di Desa Tanjung Wukirsari. Pemiliknya adalah Bapak Fuad Zahroni dengan sertifikat hak milik. Luas tanahnya adalah 800 meter persegi dengan lebar depan 20 meter dan memiliki fasilitas terdekat berupa sekolah. Bentuk tanahnya merupakan persegi, posisi tanahnya berada di tengah, topografinya lebih tinggi daripada jalan, jenis datanya merupakan data penawaran yang bersumber dari OLX yang dipublikasikan pada tanggal 23 April 2020 dengan harga penawaran 320 juta. Data pembanding yang kedua beralamat di Desa Pusmalang, Wukirsari. Pemiliknya adalah Bapak Sodong Wijaya yang memiliki sertifikat hak milik dengan luas tanah 769 meter persegi, memiliki lebar depan 25 meter dengan fasilitas terdekat, rumah sakit, dan sekolah. Bentuk tanahnya adalah persegi, posisi tanahnya berada di tengah, topografinya lebih tinggi daripada jalan, jenis datanya merupakan data penawaran yang bersumber dari rumahdijual.com dengan tanggal publikasi 25 April 2020 dengan harga penawaran Rp461.400.000. Data pembanding yang ketiga beralamat di Bronggang, Argomulyo, Cangkringan, Sleman. Pemiliknya adalah Bapak Subroto, memiliki sertifikat hak milik dengan luas tanah 519 meter persegi dengan lebar depan 18 meter persegi, bentuk tanahnya adalah persegi, posisi tanahnya berada di tengah dengan topografi lebih tinggi daripada jalan, jenis datanya merupakan data penawaran yang bersumber dari OLX dengan tanggal publikasi 23 Februari 2020 dengan harga penawaran sebesar Rp319 juta. Langkah terakhir yaitu melakukan penyesuaian harga properti pembanding yang telah diperoleh. Penyesuaian dilakukan menggunakan teknik penyesuaian presentase.
Pada teknik penyesuaian ini, apabila data pembanding lebih baik daripada objek penilaian, maka penyesuaiannya menggunakan penyesuaian negatif. Kebalikannya, apabila data pembanding lebih buruk daripada objek penilaian, maka penyesuaiannya menggunakan penyesuaian positif. Adapun komponen yang mempengaruhi penyesuaian dari objek properti pembanding diantaranya adalah tingkat inflasi, kondisi fisik bangunan, aksesibilitas kondisi jalan, dan penyesuaian jenis data. Tingkat inflasi. Rata-rata dari tingkat inflasi diperoleh dari rata-rata inflasi per bulan dengan jangka waktu 3 tahun ke belakang. Dengan perhitungan penyesuaian waktu adalah range data dibagi dengan 365 hari dikali dengan rata-rata inflasi. Sehingga didapat hasil sebagai berikut. Kondisi fisik bangunan. Kondisi fisik bangunan yang dapat kita gunakan sebagai pembanding antara lain kedudukan atau tinggi paras jalan, bentuk tanah, lebar depan, dan tingkat kerawanan banjir. Dari masing-masing variabel ini akan dinilai dengan angka 1, 2, dan 3. Penilaian untuk luas dan lebar depan dari properti pembanding diperoleh dari nilai minimum serta maksimum luas dan lebar data sampel. Apabila luasnya di bawah nilai minimum, berarti kondisi fisik bangunan tersebut tidak optimal. Apabila luasnya lebih dari nilai maksimum, berarti kondisi fisik properti tersebut kurang optimal. Apabila luasnya berada di antara minimum dan maksimum, maka akan bernilai optimal. Begitu juga untuk lebar depan properti. Dan berikut merupakan hasil dari penilaian fisik pada masing-masing data pembanding. Aksesibilitas. Karena dari masing-masing data pembanding berada di lingkungan pedesaan, sehingga dari ketiga data pembanding tersebut termasuk ke dalam akses jalan lingkungan. Dengan penyesuaian 0% pada masing-masing data pembanding. Penyesuaian jenis data. Selanjutnya, kita melakukan analisis penyesuaian jenis data yang dapat dilakukan dengan pertama, melakukan penawaran dengan agen penjual atau pemilik properti sehingga didapatkan nilai net value yang akan menjadi harga transaksi. Kedua, menghitung selisih dari nilai data penawaran dengan harga transaksi yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Ketiga, menghitung presentase selisih nilai dari masing-masing data pembanding. Keempat, menghitung rata-rata selisih dari seluruh presentase selisih data pembanding. Analisis data. Setelah dilakukan penyesuaian terhadap jenis data, waktu, aksesibilitas, dan kondisi fisik properti pembanding, didapatkan nilai tanah setelah penyesuaian dari masing-masing data pembanding sebagai berikut. Dari nilai tanah penyesuaian ini, di rata-rata dan didapatkan estimasi nilai objek penilaian sebesar Rp533.044 per meter persegi. Nilai per meter tersebut kemudian dikalikan dengan luas tanah Bapak Sutopo yaitu 600 meter persegi sehingga diperoleh nilai tanahnya sebesar Rp319 juta. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga dengan adanya video tutorial ini dapat memberikan gambaran mengenai perhitungan penilaian terhadap tanah kosong. Terima kasih sudah menonton video tutorial dari kami. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa!